Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ustazah harap kalian semangat ya nak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi pemahaman yang baik. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Mendengar kata penemuan, apa sih yang ada di pikiran Anda semua? Nah, kalau ustazah mendengar kata penemuan, pemikiran ustazah adalah sebuah teknologi. Teknologi ini sangat lekat kaitannya dan pemanfaatnya dalam kita kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Kalau sekarang pasti kalian tidak lepas dari yang namanya HP Android ya, atau dibilang HP pintar. Nah, HP pintar ini sangat banyak manfaatnya. Seperti pembelajaran kita saat ini, kita menggunakan teknologi, bisa dari menggunakan HP atau laptop. Bagaimana perkembangan HP dan laptop ini? Nah, perkembangannya itu diawali dari radio. Nah, kenapa bisa dari radio? Yuk kita pelajari. Perhatikan gambar yang ada dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam gambar ini adalah sebuah gambar penyiaran di sebuah radio. Nah, radio ini adalah sebagai cikal bakal dari teknologi yang kita gunakan sekarang. Bagaimana perkembangannya? Kita pelajari mengapa radio ini merupakan cikal bakal dari teknologi yang sekarang. Radio dikenal sebagai media penyampai berita. Sebelum ada televisi dan komputer, masyarakat memanfaatkan radio untuk mendapatkan informasi. Nah, sebelumnya, radio ini sangat bermanfaat dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan. Radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Penemuan radio membuat hubungan telekomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Penemuan radio ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam bidang komunikasi. Sebelum ada radio, sarana komunikasi menggunakan telegraf dan telepon. Namun, alat komunikasi tersebut menggunakan kabel untuk mengirimkan sinyal antara dua tempat yang saling berjauhan. Sedangkan radio memungkinkan komunikasi tanpa kabel dengan menggunakan gelombang radio melalui udara. Jadi, telegraf dan telepon itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan radio itu bisa kita bawa ke berbagai tempat, jadi lebih praktis ya. Nah, untuk mengetahui sejarah berkembangnya radio ini dan siapa yang menemukannya, silakan Ananda baca tema 6C halaman 39 dan Bu Pena halaman 171. Ayo kita budayakan membaca. Jika kalian sudah membaca tentang siapa penemu radio, nah, teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya Anda sudah belajar ya mengenai teks eksplanasi dan apa itu kalimat efektif. Dalam penulisan kalimat efektif, kita harus memperhatikan kata baku. Nah, kata baku ini juga kita sudah belajar dan kita punya panduannya ya.
Seperti pada umumnya, pada teks eksplanasi kita juga akan menemukan topik permasalahan dan simpulan. Nah, topik permasalahan dan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari teks eksplanasi. Untuk dapat menarik simpulan, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, temukan informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting bisa didapat di awal atau di akhir paragraf dalam teks. Nah, informasi penting sama seperti gagasan pokok atau ide pokok. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial budaya adalah penemuan baru di masyarakat yang memudahkan kehidupan manusia. Jadi kita hidup lebih praktis lagi. Nah, perubahan sosial budaya karena penemuan baru ini banyak di berbagai bidang, misalnya bidang komunikasi, kesehatan, transportasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada zaman dulu, untuk mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, itu hanya didapatkan di sekolah dan melalui buku. Nah, sekarang kita bisa mendapatkannya melalui internet atau media sosial. Kemudian, saat kita belajar tidak harus berada di dalam kelas seperti yang kita laksanakan sekarang. Kita bisa mendapatkan ilmu melalui daring maupun dari luring. Nah, misalnya di bidang komunikasi. Kalau di bidang komunikasi, pada zaman dahulu komunikasi itu melalui surat menyurat. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kalau sekarang kita bisa melalui handphone, menelpon langsung, atau yang berkembang sekarang yaitu melalui WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, di bidang kesehatan juga mengalami perkembangan, begitu juga transportasi. Nah, transportasi kalau dulu memerlukan waktu yang sangat lama, kalau sekarang dengan mudahnya kita mau untuk keluar kota dengan menggunakan pesawat terbang. Sekarang kita masuk pelajaran muatan IPA, yaitu rangkaian listrik. Nah, elektronik yang kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari ini dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen, yaitu sumber listrik, konduktor, dan alat listrik. Selain itu, kita juga memerlukan saklar. Nah, saklar itu disebut juga dengan tombol on-off, yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik biasanya baterai. Komponen konduktor biasanya kabel listrik. Rangkaian listrik ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada rangkaian terbuka, salah satu komponen rangkaian tidak terhubung, sedangkan pada rangkaian tertutup, semua komponennya terhubung. Nah, rangkaian tertutup ini terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk membedakan mana rangkaian terbuka, rangkaian seri, dan rangkaian paralel, kita lihat gambarnya. Nah, untuk gambar yang ini merupakan rangkaian terbuka. Nah, jika pada alat listrik, alat elektronik yang kita gunakan di rumah, kita cabut, itu merupakan rangkaian terbuka karena cokannya itu kita lepas. Yuk kita lihat perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Sedangkan rangkaian paralel dipasang secara berderet dan bercabang. Nah, yang kedua, jika salah satu lampu padam atau rusak,
lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu lampunya rusak atau dicabut, maka lampu yang lain tetap berfungsi atau tidak padam. Kemudian pada rangkaian seri, penggunaan kabel lebih hemat dibandingkan paralel. Nah, penggunaan kabelnya yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan seri karena dia memiliki cabang. Berarti biaya yang digunakan untuk rangkaian paralel itu lebih besar dibandingkan rangkaian seri. Kemudian contoh pada rangkaian seri yaitu seperti senter, lampu hias, kemudian lampu tumbler atau lampu Natal. Nah, contoh untuk rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik di rumah, sekolah, dan perkantoran. Jadi kalau seandainya di sekolah kita gedung 1 mati, belum tentu listrik yang di gedung 2 juga ikut mati. Sekarang kita masuk ke muatan SBDP, yaitu mengenai interval nada. Sebelumnya Ananda sudah belajar mengenai interval nada, yaitu interval 1, 1,5. Nah, kita perhatikan lagi. Nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Dalam seni musik dapat ditulis dengan not angka. Not angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan angka-angka. Yuk kita perhatikan. Nah, pada gambar di sini itu ada not balok, not angka, dan not huruf. Nah, not angka ini terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah, untuk notnya atau nadanya itu ada 1, 1, kemudian setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, dari do ke re itu 1, kemudian dari re ke mi itu 1, sedangkan dari mi ke fa itu merupakan setengah, dari fa ke so itu 1, dari so ke la itu 1, nah dari la ke si itu 1, dan dari si ke do merupakan nada setengah. Oke, sebelumnya Ananda sudah belajar untuk menyanyikan lagu Apuse. Nah, siapa yang tidak tahu dengan lagu Apuse? Ya, lagu Apuse ini berasal dari Papua. Lagu Apuse itu merupakan lagu kedaerahan ya, sedangkan hari ini coba Ananda pelajari mengenai lagu Indonesia Pusaka, itu karya Ismail Marzuki. Nah, lagu ini mudah-mudahan dapat meningkatkan nilai kebangsaan kita ya, untuk lebih cinta tanah air. Sampai sini pertemuan kita. Ustazah harap kalian mengerti dengan penjelasan Ustazah. Nah, sebelumnya kita ucapkan Alhamdulillah dan selamat untuk belajar Ananda semua. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ustazah. Nah, Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.